Yang terhormat Bapak Irwansyah, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Umum PBBN Kiai Soleh Zudi, atau lebih kenal dengan Gus Sozu, panggilan akrabnya ya, panggilan gaulnya, panggilan pangkalan itu gitu. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus PBBN, juga pengurus PC PBBN Kabupaten Cirebon, Kiai Asep dan rekan-rekan semua yang tidak saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu, berkumpul, silaturahim. Ya, ini dalam rangka, banyak dalam rangkanya, di Sekretariat Pusat atau Markas Besar Padepokan Pusat Bumi Nusantara. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Secara pribadi saya sangat terkesan ya, dengan teman-teman yang hadir di sini di saat yang lain dengan sibuk dengan weekend ya. Ini hari Minggu, jalan-jalan ke laut, ke gunung, ya, ke mall dan sebagainya. Tapi kita berkumpul di sini untuk memikirkan, untuk turut memikirkan nasib ke depan baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Tadi Bu Soju secara gamblang, jelas dan tegas menjelaskan latar belakang termasuk visi dan misi didirikannya atau dibentuknya Padepokan Pusat Bumi Nusantara. Dari apa yang beliau sampaikan tadi, kita bisa simak, kita bisa tangkap bahwa pembentukan ini bukan hanya bukan untuk jaga-jagahan, bukan juga untuk sekedar ikut-ikutan, apalagi sekedar meramaikan apa itu daftar organisasi, baik itu perkumpulan, yayasan dan seterusnya yang ada di Kesbangpol. Ya. Saya pikir keberadaan kita semua di sini bukan untuk meramaikan daftar organisasi yang terdaftar di Kesbangpol, bukan itu. Jadi kita benar-benar punya program kerja yang terencana, insya Allah juga terukur ya, seperti itu. Banyak ruang-ruang yang bisa diisi ya. Meskipun sudah ada partai politik, ada berbagai macam organisasi sebelum PBN berada, tetapi masih banyak ruang yang bisa kita isi. Di antaranya adalah ruang-ruang diskusi, ruang-ruang bagaimana mendapatkan satu solusi ketika hampir semua negara menghadapi wabah pandemi COVID-19 seperti saat ini. Apalagi di awal saya berkenalan dengan Bu Soji dan kawan-kawan di Jakarta, sempat saya sampaikan Indonesia saat ini mengalami apa yang disebut bonus demografi. Ya. Ini saya perhatikan ada junior-junior ya, yang usianya di bawah 40 tahun. Jadi apa itu bonus demografi? Bonus demografi adalah ketika suatu negara mengalami suatu formula di mana penduduk usia produktif ya. Usia produktif antara umur 15-16 tahun sampai dengan umur 65 tahun itu menempati posisi 65 sampai dengan 70%. Nah, saat ini Indonesia mengalami pada posisi itu. Kita bisa bayangkan peluang ini harus direspon secara bijak dan tepat. Oleh siapa? Bukan cuma oleh pemerintah, tapi oleh kita semua. Ya. Ini adalah modal besar dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka akselerasi pembangunan nasional. Bonus demografi yang dimaksud adalah tadi usia produktif. Itu berarti sumber daya manusia, SDM. Kita yang berkumpul di sini semua adalah SDM, sumber daya manusia. Tetapi jika bonus demografi ini tidak disikapi secara bijak, cepat, dan tepat, maka bisa dikatakan ini akan menjadi masalah besar. Persaingan sesama tenaga kerja semakin meningkat, semakin kuat, semakin tinggi.
Di luar bonus demografi yang kita alami saat ini, kita juga saat ini adalah masuk pada fase MEA, MPA. Apa itu masyarakat ekonomi ASEAN ya, seperti itu. Ini juga meningkatkan persaingan sesama negara ASEAN. Bidan sana bisa masuk sini, tenaga teknik sana bisa masuk sini, dokter sana bisa masuk ke sini, petani sana bisa masuk sini. Hampir nggak ada batas-batas teritorial negara. Lagi-lagi meningkatkan persaingan. Kalau kita tidak respon secara bijak, cepat dan tepat, mohon maaf, bukan nakut-nakutin, ini akan menjadi masalah sosial. Makin banyak pengangguran. Tanpa itu saja, itu pengangguran luar biasa dari tahun 80-an sampai sekarang. Mungkin dari tahun 70-an Mas ya? Pengangguran luar biasa. Ada angka-angka yang bisa teman-teman cek di apa itu namanya pusat statistik ya. Seperti. Nah, maka kehadiran organisasi dalam konteks organisasi kita yaitu Padepokan Pusat Indonesia, saya pikir satu hal yang sangat strategis. Memang di organisasi nggak ada yang namanya gaji karena ini bukan PT. Tetapi tadi berangkat dari 3 poin yang bisa disampaikan, ya, di antaranya adalah menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ini akan menjadi jembatan yang strategis. Di antaranya tadi Ustaz Asep ya, sudah sebutkan ada program penerangan jalan tenaga surya. Itu salah satu program yang kami jalankan. Karena kebetulan saya sekjen di sini di PBB, tentu saja ketika ada peluang nggak mungkin saya lempar ke yang lain. Ke sini dulu, ke keluarga besar saya dulu, baru ke yang lain. Itu bagian dari tanggung jawab moral saya. Walaupun saya, mohon maaf, gini-gini saya santri, walaupun santri kilat. Pesantren kilat itu, mungkin teman-teman nggak ngalamin ya. Kalau di Jakarta pesantren itu tuh ketika libur sekolah sama bulan Ramadan. Jadi kami pesantrennya itu hanya antara 5 hari paling lama 1 minggu. Lama. Itu kalau nggak kabur. Kalau kabur paling 3 hari. Itu udah top itu. Jadi ada acara kabur. Saya punya sedikit pengalaman waktu saya pesantren kilat di Nyalindung ya, di Kabupaten Sukabumi. Saya hanya tahan 3 hari. Hari keempat malam, berarti setelah malam 3 saya kabur. Sebelum saya mau masuk ke rumah itu di garasi sudah saya lihat itu sendal lilit, itu nggak sendal lilit, sendal zaman dulu yang dari kayak karet gitu. Itu udah ayah saya kenal kok, saya seperti kenal sendal. Ternyata sendalnya kayak saya. Jadi saya belum sampai rumah, dia udah sampai rumah. Iya. Nggak ngerti, pernah dia nggak tahu dari Cibubur. Rumah saya Cibubur, itu pesantren di Nyalindung, kan jauh itu, di Jakarta Timur. Itu luar biasa. Makanya mohon maaf ya, jangan pernah meremehkan kiai. Horor. Oh ya dijamin horor. Apalagi ini PPBN ya, ada kiai, ada jawara, ada paranormal, dukun santet, semua kumpul. Yang tadi sebutin dari dunia alam, bisa jaga sampai alam jada, sampai dunia jada segala macam. Jada berjanda. Jelas kesulitan ngomong guys. Jadi semua kumpul di sini. Nah ini potensi yang luar biasa. Ya. Nah terkait masalah program kerja ini karena ini adalah konteks kabupaten gitu ya. Jadi mitra kita, ini anggapnya seorang kabupaten ya. Mitra kita adalah untuk pemerintahan adalah kabupaten, Pemda Kabupaten Cirebon. Kalau yang kota otomatis wali kota Cirebon. Untuk kepolisian berarti Polres, ya Polres Kabupaten Cirebon. Kan setiap kabupaten ada Polresnya. Nah untuk tentaranya, TNI-nya mungkin di Kodim ya, seperti itu. Untuk yang lainnya itu dinas-dinas. Nah satu titipan dari saya, tolong Kiai Asep, tolong perkuat masalah LBH-nya. Ya. Bahwa nanti teman-teman koordinasi dengan PB itu lain hal, teknis. Kenapa? Indonesia baru saja mengesahkan yang namanya Undang-Undang Omnibus Law. Paham ya undang-undang itu ya? Bagaimana 79 undang-undang diperas menjadi satu undang-undang yang disebut Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Seperti itu. Nah ini yang perlu saya sampaikan. Jangankan kita nih yang awam ya, aparat penegak hukum saja ini belum paham betul undang-undang ini. Ya. Belum paham betul, artinya apa? Banyak potensi perselisihan ke depan soal ini. Maka itu, ini benar kata Allah. Fa inna ma'usri yusran, inna ma'usri yusra.
Ini kalau udah tua gini udah mantan ustaz. Jadi di balik kesulitan maka akan ada peluang kemudahan. Nah, jadi bukan berarti kita memanfaatkan kesulitan orang. Lagi-lagi ini seperti Gus Dur sampaikan, kita ini bukan organisasi komersial, tapi juga bukan sosial. Kita ada di tengahnya, moderat lah. Seperti kata Rasul ya Gus ya, sebaik-baiknya tempat yang ada di tengah ya. Seperti itu. Nah, kita di tengahnya. Nah, Besar bumi itu ada di pusat di tengah. ada pohon surga ada Di tengah ya. Ini gue jadi mikir kemana-mana nih. Jadi ini adalah teman-teman buruh, teman-teman yang mungkin ke depan ada masalah terkait dengan sengketa masalah cipta kerja. Insya Allah pusat bumi akan menjadi salah satu garda terdepan dalam rangka merespon adanya itu. Ya. Jadi insya Allah kita akan adakan satu kegiatan ya, apa ini namanya, BIMTEK ya, bimbingan teknis ya, di berbagai level, baik dari teman-teman karyawan, buruh, pegawai maupun ASN dan seterusnya, termasuk nelayan, petani dan sebagainya. Kenapa? Ini sangat strategis. Kenapa jangan sampai seperti undang-undang ITE kan? Ya, kita tidak mau cari siapa itu, tidak mau menghakimi intinya, tetapi bagaimana kita ke arah solusi. Ya. Kita kalau menghakimi paling gampang nunjuk orang, lu salah tuh. Saya pikir tidak bijak ya. Tapi bagaimana kita ke arah solusi. Itu yang saya pikir perlu kita garis bawahi terkait masalah pentingnya nanti di pengurus Kiai tolong masalah di bidang hukum ya, bidang hukum dan politik. Ya. Politik itu penting. Kenapa politik penting? Jadi teman-teman mohon maaf ya, bukan mengajari, tetapi kita harus melek politik. Ya. Bapak-bapak dari bangun tidur sampai tidur lagi itu selalu berhubungan dengan politik. Ini handphone yang Bapak pegang ada aplikasi WA dan seterusnya, Instagram, Facebook dan sejenisnya. Ini ada aturan main yang namanya Undang-Undang ITE. Artinya apa? Ini undang-undang produk politik. Bapak-bapak keluar rumah, teman-teman keluar rumah, bawa motor, bawa mobil, itu udah ketemu namanya Undang-Undang Lalu Lintas. Artinya apa? Kita selalu ketemu dengan yang namanya produk politik berupa undang-undang. Di kabupaten ada namanya Perda, peraturan daerah, peraturan bupati dan seterusnya. Ya. Nah, makanya diperkuat juga itu Ustaz, tolong apa namanya tadi divisi atau bidang hukum dan politik. Di luar yang masalah LBH-nya nanti bisa koordinasi dengan ketua umum. Jadi lagi-lagi organisasi bukan setelah dibentuk hanya untuk kumpul-kumpul tidak jelas, tapi kita berharap sesuai dengan visi dan misi akan menghasilkan sesuatu. Perkara rupiah, saya pikir itu akan jalan dengan sendiri seiring dengan adanya program ya. Nanti setelah tadi saya dengar ada pos 89 orang, tetapi baru ada 60 sekian. Saya pikir tidak perlu tidak perlu dipaksakan harus 89 orang. Kalau memang bisa jalan dengan 65, cukup 65 ya. Ketika terjadi perang Badar, 313 melawan 3.000 orang, Rasulullah tidak menunggu 1.000, tidak menunggu 2.000, cukup dengan segini orang perang, dan alhamdulillah menang seperti itu. Ini bulan November, tadi Gus Sobi sampaikan bahwa salah satu pelopor terjadinya perang 10 November itu adalah almarhum Kiai Haji Abbas dari Buntet, dan memang beliau salah satu yang diundang oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari ya, detik-detik menjelang fatwa jihad ya, merespon permintaan Bung Tomo di sekitar tanggal 28 atau 29 Oktober, tanggal menjelang Inggris menerjunkan divisi kelima yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal W.S. Malagi. Perang ini sedikit saya sampaikan pada teman-teman ketika bulan November, ini ada salah satu perang yang mencoreng bukan cuma wajah Inggris tetapi wajah sekutu. Sekutu itu isinya adalah dari mulai Australia, Inggris, Belgia, kemudian Amerika Serikat dan negara-negara besar lainnya. Kenapa? Dalam waktu tidak sampai 20 hari, bayangkan dua jenderal Inggris lumpuh, go to akhirat, terjadi di Surabaya, dan itu banyak peran santri di sana. Ya.
Prasantri yang luar biasa sehingga majalah Times pada bulan Desember tahun 1945 menyebut Surabaya adalah Inferno in East Java, neraka di timur Pulau Jawa. Jadi kita perlu berbangga hati bahwa ada kiai dari Buntes ini, merinding saya, merinding ya, untuk nanti Pak Gus bacakan Al-Fatihah ya untuk Kiai Abbas ya. Kita perlu berbangga bahwa kita ada di Buntet, tempat dibentuknya PPPN ini ada kontribusi konkret ya dari salah satu tokoh Buntet yaitu Kiai Abbas dalam pertempuran Surabaya yang dikenal. Maka sampai sekarang itu ada yang namanya Yayasan Surabaya ya. Ada peran sentral dari Kiai di sini, Kiai Abbas. Jadi perang itu tidak akan pernah bisa dilupakan karena ini salah satu perang yang membuat sekutu malu ya. Sekutu ini brigade kelima itulah salah satu brigade pemenang perang dunia kedua di daratan Eropa, tapi di sini nih di Pulau Jawa keok ya, keok dengan bau runcing dan dengan kunut nazilah seperti itu ya. Jadi teman-teman yang kebetulan berbasis santri, ada yang santri di sini banyak pesantren, santri semua. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi teman-teman santri jangan pernah minder jadi santri. Benar. Coba Cung, tunjuk tangan mana yang santri. Mana santri? Saya santri walaupun santri kilat. Ya. Santri ya. Apalagi nelayan, Indonesia negara maritim. Jangan minder jadi nelayan. Hebat. Iya, santri udah santri nelayan pula, hebat ya. Kenapa saya katakan jadi santri jangan minder? Santri berbagai macam kedudukan di negara pernah didudukin oleh santri. Perdana Menteri Nasir santri, oke? Panglima Besar Sudirman, Jenderal Sudirman santri, oke? Presiden sebelum Gus Dur, pemerintah darurat Republik Indonesia yang didirikan di hutan rimba, ya, di Sumatera Barat, Kota Tinggi, santri. Saprudin Prawira Negara, santri. Presiden Gus Dur, santri. Ketua Umum PBNU biangnya santri. Nah, seperti itu. Jadi banyak pos-pos yang diduduki oleh santri di pemerintahan. Wakil Presiden Santri. Oh iya, Kiai Haji Aman santri. Semua santri. Jadi justru ya, santri ini pernah ada yang mengatakan bahwa santri atau agama Islam adalah pertahanan negara terakhir. Ya. Ini perlu sedikit saya tambahkan, satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki fakta pertahanan dengan negara apapun adalah Indonesia. Semua negara bekas jajahan Inggris itu tergabung dalam negara Commonwealth. Kalau kita ganggu Brunei, kita ganggu Singapura atau negara itu berperang dengan Indonesia, maka Inggris dan seluruh negara NATO atau negara Commonwealth pasti turun tangan. Demikian di selatan kita, Australia, ada namanya ANZUS. ANZUS itu Australian, New Zealand, and USA. 3 negara. Lalu Thailand bergabung juga dengan ANZUS. Belum lagi Papua Nugini, negara-negara Asia Pasifik. Indonesia nggak ada. Satu-satunya negara. Brunei, Malaysia ikut semua. Kamboja dan seterusnya ikut juga. Indonesia tidak ada. Sampai hari ini Indonesia tidak ada perjanjian pertahanan dengan negara manapun. Ya. Makanya ketika Indonesia di embargo ya oleh Amerika, dari sekian skuadron pesawat tempur yang kebanyakan impor dari sana, hanya beberapa biji saja yang bisa terbang. Ya. Itu pun belum tentu bisa terbang penuh. Tetapi kita percaya diri. Kenapa? Umat Islam. Salah satu faktor, ini mohon maaf ya, tanpa mengurangi hormat saya sama umat-umat yang lain, umat Islam adalah salah satu pertahanan Republik ini. Ya. Makanya ketika perang 10 November, walaupun fatwa jihad hanya berlaku berapa kilo Gus? Fatwa jihad 40 kilo ya? 90 kilo? Oh ditambah sekarang 90 kilo. Fatwa jihad hanya berlaku 90 kilometer, tetapi saat itu hampir semua berbondong-bondong dari Jakarta, bahkan dari ujung Aceh sana, datang ke Surabaya untuk hadir. Ya. Itu kalau dikatakan manusia tidak seperti apa? Seperti gelombang tsunami. Ya, pasukan ketika dihajar dengan mortir bom, datang lagi, bahkan
tubuh-tubuh para korban itu dijadikan basis pertahanan. Ya. Malam-malamnya para perempuan kita mengutin tuh ya, yang tergabung dalam PMI itu mengutin jenazah-jenazah. Itu gemetar tentara Inggris melihat keberanian luar biasa, heroiknya, Spartannya luar biasa. Nggak ada rasa takut. Sampai kemudian mereka minta tolong sama Bung Karno, diadakanlah yang namanya gencatan senjata. Seperti itu. Itu minta tolong Bung Karno. Bung Karno iya aja. Karena memang secara militer kekuatan kita jauh dari imbang. Tetapi lagi-lagi nggak ada rasa takut dari orang-orang Indonesia, terutama basis santri itu tadi. Saya pikir itu dari saya ya. Nanti mungkin kita ada diskusi. Saya hanya sedikit mengulas saja apa yang disampaikan oleh Ketua Umum, termasuk oleh Kiai Asep. Untuk teman-teman Cirebon, saya harapkan segera terbentuk struktur kepengurusan. Tidak perlu dipaksakan harus memenuhi target. Saya pikir nanti yang kosong-kosong bisa sambil jalan begitu Kiai. Terkait masalah program bisa kita bahas mungkin setelah pelantikan ya seperti itu, karena banyak program yang bisa disinergikan. Apalagi minggu lalu Gus ya, wakil bupati ya hadir di sini. Ini banyak hal yang bisa kita sinergikan ya, banyak program yang bisa kita kerjasamakan. Nah, dari program itu saya harapkan dan kami harapkan oleh efek dari semua itu adalah adanya berbagai bisa kita maksimalkan ya. Perkara uang, mohon maaf, pendapatan segala macam, saya sangat yakin ya itu akan mengikuti. Mohon maaf, tahun 99 saya dengan almarhum Mas Bolena Kusuma, saat itu kami dalam keadaan dikejar-kejar oleh oleh Orde Baru ketika mendirikan KIPP, Komite Independen Pemantau Pemilu. Tetapi alhamdulillah ketika kami bermitra dengan PBB, dengan UNDP, United Nations Development Program, dan dengan lembaga-lembaga lain, itu uang mengalir sangat-sangat deras. Macam teman-teman di sini, jangan segan-segan membangun kerjasama dengan negara asing. Nggak masalah, ya, tidak masalah. Itu bermuamalah, bagian dari muamalah. Muamalah bebas ya Ustaz ya, dengan agama apapun, dengan negara manapun boleh kan? Nah, dibolehkan. Artinya ini peluang. Misalnya gini, nanti diinventarisir, di Cirebon punya potensi apa? Wisatanya, pertaniannya, atau nelayannya, atau ekonomi kreatifnya, atau apanya? Nanti diinventarisir. Nah, dari semua ini kita bikin program kerja untuk selanjutnya kita carikan mitra, termasuk masalah UMKM segala macam. Tadi saya sempat ngobrol dengan Gus Ozu, kami di Jakarta ada perkumpulan organisasi dengan Kopitu, insya Allah ya. Kebetulan ketua umumnya Pak Yoyo sangat dekat dengan pemerintah pusat, berbagai kementerian. Kami bisa undang ke sini untuk selanjutnya bermitra dengan berbagai macam PC, yang salah satunya PC Cirebon. PC Cirebon ini harus menonjol. Kenapa? Ini ada di hidungnya PB, ngerti ya? Ada di hidung, di kening dan di pipinya PB. Jadi mohon maaf. To be or not to be, suka tidak suka, ini harus maju. Ya. Saya sangat percaya dengan Ustadz Asep, kami sudah kenal lama ya. Jadi dengan kemampuan beliau, apalagi dari MUI, insya Allah dengan jaringan dan sikapnya yang sangat kebapaan, insya Allah bisa ngemong ya bahasanya ya, ngemong, bisa ngopeni kawan-kawan di Cirebon. Apalagi Cirebon ini punya sejarah luar biasa ya, dalam perjalanan Republik Indonesia. Salah satu dari 514 kota kabupaten di Indonesia, salah satu yang menonjol adalah Cirebon, baik kota maupun kabupatennya. Saya pikir dari saya lebih kurang, saya mohon maaf. Saya juga mohon maaf, berkali-kali ada agenda di sini belum bisa hadir. Ini alhamdulillah dengan membawa istri dan tuyul-tuyul saya tuh anak. Saya alhamdulillah bisa hadir di Buntut untuk yang berapa kali? 4 kali, 5 kali ya. Alhamdulillah, insya Allah, dan harapan saya bisa membawa berkah untuk kita semua. Untuk selanjutnya kita bisa diskusikan apa-apa yang menjadi concern kita bersama, baik dalam hal organisasi internal maupun eksternal. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.